Sapaan mentari diiringi hembusan angin pagi, berpadu merdu membuka hari nan syahdu pada bulan Juli di timur Indonesia. Gambaran karya-karya seni dan agung membentang sejauh mata memandang. Ujung barat Pulau Nusa Tenggara Timur ini menyimpan kisah tua yang terus hidup di setiap helai benang yang disusun pada lembaran-lembaran kain. Keelokan alam mengejawantah indah dalam bentangan kain songke, karya tangan-tangan tangguh yang jadi simbol cerita, doa, dan jati diri bangsa. Untuk itulah kami datang menjelami warisan budaya warsa yang ditenun dengan waktu dan cinta. Gomong-gomong soal kain tenun di timur Indonesia, khususnya Pulau Flores, gak lengkap kalau gak menyebut Pulau Komodo. Sebuah daratan seluas 390 km persegi, rumah bagi komodo, kadal purba endemik asli Indonesia, dan terbesar di dunia. Menariknya, warga lokal justru nggak menyebutnya komodo, melainkan orah. Sebuah penyebutan yang melekat dari legenda yang dikisahkan secara lisan dari generasi ke generasi. Perkiraan saat ini terdapat sekitar 3.396 ekor komodo yang menghuni Taman Nasional Komodo. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 setelah sempat mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Pulau ini gak cuma menawarkan pesona flora dan faunanya, namun juga menjadi fokus budaya yang kaya, termasuk warisan tenun yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil perempuan Flores. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan komodo, ikon di Pulau Flores, dan saya akan mengajak Anda selain melihat komodo, membuat tenun di pulau ini. Seperti apa sih prosesnya? Yuk simak dari nol. Kami menyambangi rumah tenun Puncak Waringin yang berdiri kokoh di atas perbukitan dengan ketinggian 45 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Tempat ini gak cuma menawarkan panorama Labuan Bajo dari ketinggian, namun juga menjadi salah satu ruang publik yang menampung beragam aktivitas pariwisata. Juga menjadi saksi sejarah ketika terpilih sebagai salah satu venue gelaran KTT ASEAN pada tahun 2023 lalu. Pada bagian teratasnya terdapat ruang kreatif, tempat berkumpulnya para pengrajin tenun khususnya dari kawasan Manggarai untuk membuat hingga menjajakan beragam produk kerajinan mereka. Untuk membuat kain tenun, mayoritas proses dilakukan secara manual dan memanfaatkan bahan-bahan alam. Mulai dari benang, yang tentu aja menjadi bahan utama membuat kainnya, hingga proses pewarnaan. Benang yang digunakan terbuat dari kapas yang juga diolah sendiri oleh para perajin, menjadi helaian benang berwarna putih.
Untuk mendapatkan corak yang diinginkan, pemilihan warna benang menjadi penting nih. Wah, jadi penasaran gimana sih proses mewarnai benang secara alami supaya mendapatkan kain songke yang cantik dan menawan. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Ini dengan kakak siapa? Kakak Desi dan Kakak Vilo. Pemirsa, ini saya bersama dua kakak-kakak yang akan menemani perjalanan kita di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kakak-kakak, ini proses yang pertama dari tenun ya? Iya kak. Oke, ini pewarnaan. Berarti sebelumnya udah ada beberapa proses ya? Nah, ini pewarnaan saya pengen tahu dulu nih. Pewarnaan apa? Pewarnaan warna kuning. Dari kunyit berarti ya. Berarti kita akan mewarnai benang dari kunyit. Oke, kunyitnya sudah ada. Oke, boleh saya lihat kunyitnya? Yes, salah satu tanaman rempah ini emang sering digunakan jadi pewarna alami karena kandungan senyawa kurkumin yang berwarna kuning. Kurkumin merupakan pigmen alami yang larut dalam air, sehingga bisa memberikan warna pada serat tekstil seperti benang. Oke, pemirsa, ini kunyit. Biasanya kita menemui ini di makanan-makanan Indonesia, ada di pesmol biasa, ikan pepes atau ikan kuning. Nah, kali ini kunyit ini mau kita apakan, kakak? Kunyitnya ditumbuk. Ditumbuk. Habis ditumbuk kita kasih air. Habis itu langsung direbus. Oke, ini sudah ada kunyit yang ditumbuknya ya. Saya boleh kasih tahu ke pemirsa. Maaf, Pak. Oke, pemirsa, ini ada kunyit yang sudah di air, ditumbuk. Ya, wah, ini berarti selesai ditumbuk seperti ini, direndam air, lalu dimasak. Proses memberikan warna pada benang merupakan salah satu tahap paling krusial dalam pembuatan kain tenun. Inilah momentum di mana benang-benang yang semula polos mulai memiliki jati diri untuk membentuk kisahnya sendiri. Di Flores, untuk mewarnai benang tenun, umumnya memanfaatkan bahan-bahan dari alam yang diambil dari sekitar rumah para penenun yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Agar mendapatkan sentuhan warna dengan optimal, salah satu teknik yang digunakan adalah merebus bahan pewarna dengan benang hingga mendapatkan kepekatan warna yang sesuai. Khusus untuk pewarna alami, penenun memanfaatkan dedaunan agar tumbuhan hingga kulit kayu yang dilakukan oleh nenek moyang dipraktikkan secara turun-temurun dan diwariskan menjadi tradisi. Kalau yang proses dari alamnya, kita beli benangnya, beli jadi benang sutra. Kita beli sendiri yang dasar warna putih, jadi warnanya kita warna sendiri, sama rempah-rempahnya kita cari sendiri. Contohnya dari akar mahoni bisa jadi coklat, gitu. Dari kunyit sama daun mangga dia bisa jadi kuning. Itu pokok itu aja sih kak. Ada dari kulit ketapang, kayu secang, pokoknya semua ada gitu. Penggunaan kunyit tentu aja untuk mendapatkan warna kuning terang pada benang. Sementara untuk mendapatkan warna biru pekat, maka digunakanlah daun tarum. Kulit kayu mengkudu memberi warna merah yang tegas dan berkarakter, sedangkan kunyit menghasilkan warna kuning yang cerah dan hangat. Pemirsa, ini warnanya udah kelihatan ya, ini kayak warna kunyit, kuning-kunyit, terus ada milky-milky gitu, cantik ya. Nah, tadi saya juga melihat ada proses gini nih. Nah, ini proses apa ya namanya? Pokoknya direntangkan, biar kalau di sini tuh namanya kalau kusut itu bolot. Bolot ya, biar nggak kusut si benang ininya. Dan setelah direntangkan seperti ini dan benangnya ini tidak kusut, itu masukkan ke air kapur. Nah, ini proses lagi memasukkan air kapurnya ya. Dalam proses pewarnaan tenun, air kapur memiliki peran penting sebagai mordant atau bahan pengikat warna. Fungsi utamanya adalah membantu zat warna alami menempel lebih kuat pada serat benang, sehingga hasilnya nggak cuma lebih tahan lama, tapi juga menghasilkan nuansa warna yang lebih kaya. Nah, setelah proses pencelupan, benang-benang kemudian direndam dalam air kapur sebelum kemudian dijemur. Namun, khusus untuk tenun di Nusa Tenggara Timur, penjemuran nggak boleh sembarangan loh. Benang-benang ini nggak boleh dijemur di bawah terik matahari langsung, karena paparan sinar matahari yang terlalu kuat dapat merusak struktur serat dan memudarkan warna. Bahkan pada kain tenun yang udah jadi sekalipun, penjemuran yang kurang tepat bisa membuat warna tampak kusam dan serat menjadi rapuh. Pemirsa, ini kita proses penguncian warnanya sudah selesai. Kita bakalan
cuci di air mengalir. Karena kalau misalnya kita melihat masyarakat desa itu memanfaatkan kali untuk mencuci benang tenunan ini di air mengalir. Dan ini wajib di air mengalir ya Kak? Iya. Oke, wah ini bagaimana kita bisa merasakan masyarakat di desa khususnya di timur ini memanfaatkan alam untuk segala proses tenunnya ya Kak. Makin gak sabar saya menenun. Langsung aja kali ya. Iya, tapi saya harus ganti kain songke dulu ya. Siap, langsung aja ayo. Oke. Setelah benang-benang tertata rapi, maka saatnya beraksi. Memaksimalkan setiap kesempatan untuk langsung mencoba mengerahkan segenap tenaga untuk menciptakan karya. Nah, langkah pertama dalam memulai perjalanan selalu penting dan meninggalkan kesan mendalam. Karena itu, untuk langsung mahir tentu agak mustahil. Jadi, jangan sampai patah semangat ya. So, let's get started. Atas bimbingan kakak-kakak penenun yang penuh ketelatenan, perjalanan untuk mengenal seni membuat wastra ini pun dimulai. Dari mengenal satu persatu fungsi alat tenun hingga mempelajari gestur menenun yang baik. Mulai dari memasang benang, menata pola, hingga menggerakkan alat tenun dengan stabil, seakan menciptakan irama yang terukur. Saat menenun, gak cuma tangan yang bekerja, namun juga hati yang belajar untuk tetap tenang dan teliti. Mirsa, ini baru berjalan tidak begitu banyak ya, tapi saya udah pegel, kaki saya udah mulai kram, kesemutan. Pinggang saya ini ada penahannya dan itu kayak bayangkan mama-mama kakak itu seperti apa ya. Wah, luar biasa ini pemirsa. Memang kalau misalnya saya lihat pun alatnya tradisional, sangat kompleks dan tidak mungkin bisa dipelajari satu hari. Ini butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin untuk kita bisa belajar menenun ini. Menenun mengajarkan bahwa keindahan gak pernah terbentuk dalam ketergesa-gesaan. Setiap helai benang yang tersusun menjadi lembaran kain merupakan buah atas kesabaran dalam mewujudkan sebuah mahakarya. Oke, ini Kak, biar pemirsa berita satu lebih familiar dengan alat-alat ini dalam satu set tenun ini, boleh kita beri edukasi kali ya. Ada apa saja di sini Kak? Oke. Di sini ada lihu yang di belakang namanya lihu. Ini namanya pesah. Ini fungsinya untuk mengancingkan ini sama ini. Oke. Biar kuat, ini bisa terentang gitu. Kalau ini fungsinya untuk gulung kain yang sudah rapat gini. Biar kita bisa masih pakai ini untuk ini toh. Itu fungsinya untuk gulung kain. Untuk gulung kain ya. Gulung kain yang sudah. Kalau ini namanya keropong. Itu punya peran masing-masing di sini ya. Iya. Ini namanya keropong untuk lempar benang dari sisi kiri sama sisi kanan. Misalkan kain ini. Iya, kain-kain ini ya. Namanya keropong. Kalau ini di sini namanya jangka. Jangka. Oke. Nah, sisir. Ini untuk fungsinya untuk masukin benang-benang ini ya supaya rapih gini. Masuknya satu-satu loh Kak di lubang. Berapa lama itu? Lama banget, dari pagi sampai sore. Oke. Nah, kalau ini namanya bira. Nah, ini untuk pukulan supaya ininya rapat, kainnya rapat. Oke. Ini namanya bira. Kalau ini namanya gunang ine. Ine. Nah, gunang ine. Gunang ine. Oke. Fungsinya untuk apa nih? Untuk pisahin antara benang satu sama yang lain supaya bisa masuk di lubang jangka ini ya. I see. Kalau ini namanya golong. Golong. Iya. Golong panjang ya pemirsa ini ternyata. Wah, luar biasa. Golong fungsinya menyatukan benang ini sama oke. ada nama teti sama rehu. Teti sama rehu apa itu? Teti sama rehu supaya bisa masukin si limpar pahang, lempar pahang dari sisi kiri sama sisi kanan biar ada space lubang. Ada lubangnya. Kalau ini namanya gunang suwi. Gunang suwi. Oke. Ini kan beda rumusnya Kak. Lah sini itu harus angkat yang ini. Oke. Nah, biar ada supaya kita bisa gambar motifnya. Kunci rumus gambar motifnya itu di sini. Oke. Di dua ini. Kalau ini sama tadi, ini golong. Golong, ini golong juga. Tidak, kalau ini kerembak. Rembak. Rempak. Krempak. Iya. Oke.
Ini kerempak. Oke, sama ini papan untuk gulung ininya benang-benangnya. panjang kan. Oke. Sesuai ukuran kaki kita gitu. Kalau ini namanya Donging. Donging. Bukan dongeng ya. Ya, donging. Oke. Kalau donging ini fungsinya untuk menahan duduk. Menahan untuk duduk sama menahan papan yang di depan. Oke. Ya, supaya ini bisa terentang gitu. Oke. Sudah sama ini talinya. Oke, sama ini tali ya untuk bisa menahan punggung kita. Itu dia pemirsa, knowledge untuk kita semua bagaimana dalam satu set tenun ini dibuat dari zaman nenek moyang kita. Bayangkan, saya juga baca beberapa referensi ini dari zaman Neolitikum. Tenun ini sudah ada, kemudian juga hingga zaman modern beberapa peralatan yang memang sudah ada dari zaman dulu ini masih dipertahankan. Luar biasa, dan semoga tetap lestari ya tenun ini. Ya. Nah, inilah hasil karya anak negeri dari Tanah Nusa Tenggara Timur. Helai demi helai kain tenun yang membawa nafas tradisi dan kearifan lokal. Setiap motif mengandung cerita, setiap warna merekam jejak budaya di Tanah Nusa. Pesona alam Labuan Bajo yang selalu memukau tergambar dengan apik dalam motif kain songke yang menjadi identitas dan simbol kebanggaan pemakainya. Kini, dunia bisa melihat, merasakan, dan menghargai setiap helai tenun sebagai warisan budaya yang terus hidup di bumi Flores. Saya mengenal dunia tenun itu kebetulan orang tua saya itu penenun, sama di kampung saya itu rata-rata semuanya penenun gitu, karena tidak ada pekerjaan lain jadi pencariannya tenun. Jadi saya tertarik, kebetulan saya punya ada kakak juga, dia tahu tenun, saya tertarik sama kakak juga, jadi saya belajar tenun dari mama. Kain songke gak sekedar wastra pelindung tubuh, namun menjadi bagian tak terpisahkan dari adat dan kehidupan masyarakatnya. Kain songke digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga ritual keagamaan dan adat. Menenun kain songke juga perlu waktu berminggu-minggu hingga bulan. Hal ini tergantung pada berbagai faktor seperti rumitnya desain, jenis, serta teknik tenun. Semakin rumit polanya, semakin halus benangnya, dan semakin tradisional metodenya, maka semakin panjang pula waktu pengerjaannya. Itu tergantung panjang kainnya sih Kak, sama banyak motifnya. Kalau yang 2 meter itu kan ada ukuran 2 meter sama 4 meter. Kalau yang 2 meter itu bisa sampai, kalau yang serius tenun itu bisa 1 minggu lebih sih Kak. Iya, kalau yang kain yang maksimal ya Kak, yang sering kami buat selama ini ya, gitu. Kalau yang 4 meter itu, kalau yang serius tenun itu bisa 3 mingguan, begitu. Meski hampir setiap wilayah di Nusa Tenggara Timur memiliki tenun khas masing-masing dengan identitas dan jati diri yang unik, wilayah Manggarai menawarkan keindahan tenun dengan ciri khas yang berbeda, terutama pada polanya dengan dominasi ruang kosong di antara motif-motif simboliknya. Nah, salah satu contoh dan penandanya adalah motif mata ayam atau manuk. Dari segi motifnya, kalau yang Manggarai punya itu motifnya agak kecil Kak, sama yang saya pakai ini motifnya kecil-kecil, jadi kita tahu ini dari Manggarai. Kalau yang dari, contohnya dari Maumere, dari Sika. Kalau yang Maumere itu mereka punya itu Kak, gambar hewan-hewan itu besar Kak. Jadi kita tahu ini dari Maumere. Kalau yang dari Manggarai punya itu motifnya semua rata-rata kecil. Semangat baru penenun muda tak lepas dari warisan spirit para tetua. Langkah kaki pun membawa kami menyambangi seorang tetua yang telah menjalani tradisi ini sejak lama. Mama Sari Atole, seorang penenun dari Pulau Flores yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga warisan budaya ini tetap lestari. Di tangannya, tenun bukan cuma sebagai kain, melainkan jejak kehidupan, pengalaman, dan ketulusan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi tenun di Flores, setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Suami dan istri saling melengkapi dalam sebuah harmoni. Pekerjaan berat seperti memburu hewan untuk pewarna atau mencari tumbuhan di hutan untuk bahan pewarna alami umumnya dilakukan oleh laki-laki. Sementara para perempuan atau istri akan mengolahnya, meracik warna dengan takaran yang pas, lalu mewarnai benang. Suami itu dia punya tugas itu ambil pewarna di laut, itu tinta cumi-cumi, rumput laut,
tinta teripang. Itu suami punya tugas. Suami punya tugas satu lagi itu, alat tenun mana yang rusak dia bisa perbaiki. Akar mangkudu mana yang terlalu dalam dia bisa gali. Itu tugas laki-laki. Jadi kami punya suami-suami itu berguna untuk ini tenun semua. Gak heran kalau Mama Syariat Tole telah menjadi sosok penting di balik pamor tenun NTT di mata dunia. Lewat tangan terampilnya, kain tenun dari Pulau Flores telah berhasil menembus pasar internasional dan diperkenalkan hingga ke 13 negara. Ke Jerman, Inggris, Belanda, Australia, Amerika, terus ini pokoknya 13 negara. 13 negara sudah Mama sambangi. Ya, sudah lalui. Itu saya omong itu. Kita punya modal itu hanya kualitas. Kita jangan omong bilang buruh tenun. Lambat tidak apa yang penting selamat. Biar lambat asal selamat. Itu prinsip syariat. Mau punya itu cepat karena mau punya pergunakan itu apa dan apa saya tidak tahu. Tapi ini pewarnaan alam ini kita proses itu dia makan waktu. Labuan Bajo, yang kini menyandang status sebagai destinasi wisata super prioritas, berhasil memikat perhatian wisatawan domestik maupun internasional. Keindahan alamnya yang memukau, dipadu dengan kekayaan budaya yang otentik, menjadi magnet bagi para pelancong. Lantas aja, wisatawan asing ganti-gantinya silih berganti, menyambangi rumah tenun Puncak Waringin, menilik dan mengagumi tenun-tenun lokal yang terpajang rapi. Tak terkecuali bagi Jenny dan Christopher. It's beautiful, it's really colorful, it's handmade, it's weaving. I like the special structure of the symbols, it's the repetitive pattern, it's really interesting. I love the combination of the different colors. Oke. Motif penuh makna terpancar pada warna kain yang pembuatannya memakan waktu lama, dan proses yang rumit pun meninggalkan kesan mendalam bagi wisatawan asal Jerman ini. Kaya akan nilai budaya dan syarat tradisi mestinya terus lestari, meski arus modernitas terus melaju deras. Karena itu, warisan lokal seperti tenun adalah identitas yang gak boleh hilang, sebuah jejak budaya yang seharusnya terus hidup dari generasi ke generasi. Untuk melacak jejak tenun, maka bisa kita telusuri jauh kembali ke masa lalu, saat manusia Neolitikum mulai mengenal teknik anyaman dari daun dan serat kayu. Dari sinilah dasar keterampilan menenun mulai terbentuk. Sebuah kemahiran yang berkembang seiring terus berkembangnya peradaban. Bukti-bukti arkeologis dari berbagai belahan dunia mengungkap adanya alat tenun kuno, pemintal benang, hingga tenunan kapas yang telah berusia ribuan tahun. Di Indonesia, tradisi menenun memiliki sejarah yang gak kalah panjang dan kaya. Bukti tertulis ditemukan pada prasasti di Singosari dan Karangtengah telah menyebutkan kalau aktivitas menenun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, tenun menjadi warisan budaya yang menyatukan berbagai etnis dengan gaya, warna, dan motif yang berbeda-beda. Dan ketika kita mengerucut ke timur, kita menemukan Nusa Tenggara Timur, tanah di mana tenun bukan cuma warisan, tapi nadi kehidupan. Disinilah tenun gak sekedar busana, melainkan simbol identitas, status sosial, perayaan, hingga persembahan ritual kepada leluhur. Tiap kabupaten di NTT memiliki motif khasnya sendiri, dari Wela Kaweng di Manggarai hingga motif Pahikung di Timor. Dan hingga hari ini, tradisi itu masih dijaga dengan penuh cinta oleh para penenun lokal, yang gak cuma merawat kain, tapi juga merawat jati diri. Indahnya warisan budaya Nusantara rasanya harus juga dikenal oleh dunia. Disinilah tugas kita semua memperkenalkan budaya Indonesia, termasuk pemerintah. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, pemerintah dengan aktif mendorong produk-produk lokal untuk go internasional. Melalui berbagai program pengembangan seperti pembiayaan dan membangun kapasitas pelaku usaha di daerah. Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah Desa Devisa, sebuah program yang difokuskan untuk pemberdayaan komunitas melalui komoditas unggulan. Program yang kedua adalah Desa Devisa. Nah, Desa Devisa ini bersifat community development. Jadi kita meningkatkan, memberdayakan masyarakat sekitar agar dia punya kapasitas membangun usaha melalui produk-produk atau komoditi yang bisa menembus pasar ekspor. Nah, kita sampai saat ini ada sekitar 1.900 ya Desa Devisa yang kita bangun dengan berbagai macam komoditi. Jadi ada desa-desa kopi, ada desa-desa rumput laut,
ada desa devisa gula aren, garam tematik gitu ya, gitu. Termasuk desa devisa tenun. Nah, desa devisa tenun ini pernah kita bangun di Jawa Timur di Gresik dengan produknya namanya tenun kekean yang bisa diekspor ke berbagai macam negara di Eropa. Nah, kemudian desa devisa tenun di Nusa Tenggara Timur ini. Mendorong dan mendukung perkembangan produk lokal menjadi salah satu kunci produk Indonesia bersaing di tingkat global. Tenun yang dahulu cuma dipandang sebelah mata, kini perlahan menjadi kain berkelas dunia. Khusus untuk desa devisa tenun ini adalah kolaborasi kita bersama Kementerian Keuangan, dengan SMI, dengan stakeholder terkait. Ini yang kita bina lebih dari 600 petenun lokal, kemudian melibatkan lebih dari 31 desa. Nah, produknya adalah tenun. Untuk membangun community development melalui desa-desa tenun di NTT ini adalah satu, kita melakukan yang namanya bantuan untuk meningkatkan kapasitas standar produk. Karena ekspor itu nggak seperti jualan lokal. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Misalnya desainnya, misalnya kualitas warnaannya dan sebagainya. Itu nanti kita akan join dengan suatu lembaga tenun ya yang ada di sini di NTT ini. Kedua adalah kita juga memberikan bantuan alat produksi bersama dengan tadi Kementerian Keuangan, SMI untuk memproduksi tenun itu sehingga tenun itu bisa dibuat secara bagus gitu. Di Labuan Bajo yang dikenal sebagai gerbang menuju Pulau Komodo, tenun emang belum menjadi komoditas ekspor unggulan. Ikan dan kerang darah masih jadi primadona komoditas ekspor dari Labuan Bajo, karena produksi laut tiap tahunnya aja mencapai ribuan ton. Potensi tenun sebenarnya sangat besar, namun masih membutuhkan dukungan dan pembinaan agar siap bersaing di pasar internasional. Terkait dengan kegiatan asistensi UMKM itu ada 3 Pak. Yang pertama siap ekspor, telah ekspor, dan potensi ekspor. Jadi kalau di Labuan Bajo ini masih di tahap potensi ekspor. Jadi yang selama ini kita sudah bantu untuk asistensi dan sudah berjalan di tahun 2023 adalah komoditi ikan, perikanan, dan kerang darah. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah rutin melakukan ekspor. Namun asistensi berkelanjutan dan pembinaan yang terus digalakkan pemerintah menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap masa depan tenun sebagai komoditas ekspor unggulan dari Nusa Tenggara Timur. Betul, kalau menurut saya sangat berpotensi untuk meningkatkan potensi ekspor ya. Jadi kami dari Bea Cukai Labuan Bajo tentu akan mensupport kegiatan ini, dan setelah ini kita dan jajaran akan terus mengupayakan mudah-mudahan tenun di NTT lebih baik lagi gitu dari sisi ekspor dan kegiatannya. Nilai potensi ekspor UMKM Indonesia hingga April 2025 mencapai 947,4 miliar rupiah atau 57,61 dolar Amerika Serikat. Angka ini diperoleh dari transaksi bisnis pelaku UMKM lokal dalam 4 bulan pertama tahun 2025 dalam bentuk purchase order atau potensi transaksi mendatang. Nah, dukungan dari kita semua jadi penting untuk menjadikan tenun tak hanya lestari di dalam negeri, tapi juga melenggang di panggung-panggung fashion internasional. Dari masyarakat di Tanah Nusa, kita semua belajar bahwa dengan kesabaran dan tradisi bisa melahirkan keindahan, yaitu tenun. Nah, kalian suka motif yang mana nih?